generasi milenial saat ini, langkah yang paling tepat itu adalah terjun ke dunia bisnis karena untuk generasi milenial itu kan punya ide di cemerlang. Hanya saja mereka terbatas pada wilayah Ya, dana. Itu yang oke. saya rasa. Uh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kedengaran Ji suaranya? Aman. wah, suara saya gimana? Kedengaran? Iya, aman-aman. Oke, baik. Oke, selamat bergabung teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol perkara politik bersama dengan Kak Muhammad Ansar Rais Ghazali. Oke, jadi selamat bergabung untuk teman-teman semua dan juga untuk narasumber kita. Selamat bergabung Kak. Jadi sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, mungkin kita beri kesempatan dulu kepada kakak narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang narasumber pada malam hari ini. Oke. Oh, ini kita sudah mulai ya? Iya Oh, Kak. oh, Sembari menunggu teman-teman bergabung. oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Terima kasih untuk teman-teman media idarinfo.com yang telah mengundang saya pada kesempatan malam hari ini untuk kita mencoba berdiskusikan apa yang menjadi tema ataupun pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Ansarais. Saya merupakan lulusan manajemen di salah satu sekolah tinggi di Kota Makassar. Sekarang kalau bicara keseharian, kebetulan saya sedang bergelut di dunia usaha. Ada beberapa usaha yang sedang dijalankan sekarang, baik itu di bidang fashion, di kebutuhan bahan pokok dan kegiatan dan bermain di kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Karena kita tahu yang menjadi aktivitas mahasiswa waktu kita masih jadi mahasiswa ya, kita fokus pada organisasi, tetapi tentunya ketika kita telah selesai di ranah mahasiswa tentunya kita tidak bisa meninggalkan konteks itu. Nah, artinya masih ada ruang-ruang eksternal yang perlu kita jalani, yang harus kita dapatkan. Makanya sekarang saya juga masih bermain di wilayah itu. Mungkin itu saja perkenalan awal saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas perkenalan dirinya. Jadi, adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait tentang pemuda di panggung politik, apakah berperan ataukah baperan. Jadi, bagaimana pendapat narasumber terkait tentang tema yang diangkat malam hari ini? Oke. Saya rasa menarik tema yang diangkat oleh teman-teman Info pada malam hari ini. Kalau kita bicara momentum politik ya, khususnya untuk anak muda di tahun depan, di waktu yang akan datang, perlu kita ketahui bahwasanya uh, momentum 2024 ataupun tahun depan adalah momentum demokrasi yang setiap 5 tahun kita sangat-sangat nantikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya merasa tidak ada orang yang tidak ingin terlibat dalam momentum itu, dalam momentum 5 tahun, Iya, baik itu dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita sebagai anak muda ingin memposisikan diri kita di mana.
Itu untuk menjemput momentum 5 tahun sekali itu, kita sebagai anak muda itu kita harus memperjelas posisi kita itu ada di mana. Apakah, kalau bagi saya apakah kita tetap ingin menjadi seorang penonton atau kita ingin menjadi seorang pemeran, itu dulu. Saya rasa dua pilihan ini yang bagi kita kalangan anak muda harus memilih itu di dua wilayah itu. Nah, kalau kita memilih uh, diri kita untuk hanya menjadi seorang penonton saja, ya sudah, kita cukup bangun di waktu pemilihan, kita datang ke TPS untuk memilih itu saja kan. Kalau kita bicara diri kita sebagai seorang penonton, tetapi kalau kita berbicara diri kita ingin menjadi seorang pemeran di momentum tahun 2024, kita harus memastikan diri kita itu ingin seperti apa. Apakah kita ingin terlibat di setiap kondisi-kondisi tertentu dalam momentum politik, atau justru kita ingin membuat diri kita terlibat secara langsung, dalam artian membuat diri kita terlibat langsung dalam proses kontestasi, khususnya di legislatif di momentum 5 tahun sekali itu. Mungkin itu dulu. Saya rasa untuk anak muda hal yang menjadi urgensinya adalah untuk bisa menyatakan sikap di mana dan ingin membuat apa dan ingin jadi apa. Mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih Kak atas pandangannya terhadap tentang tema yang diangkat pada malam hari ini. Sangat menarik bahwa pemuda hari ini memang harus mengambil peran, bukannya malah baperan. Karena peluang itu harus dijemput, karena kalau kita hanya menjadi penonton, kita hanya pandai berkomentar tanpa ada tindak langsung yang terjadi, sehingga kita tidak menjadi pemuda yang apatis, karena negara ke depan ada di tangan kita selaku pemuda hari ini. Oke, jadi menarik bahwa ternyata Kakanda Muhammad Ansar Rais Ghazali ini adalah seorang pebisnis dan juga politikus. Jadi mungkin kita akan membahas lebih jauh tentang karir beliau saat ini. Jadi mungkin kita akan melakukan wawancara terkait tentang sejauh mana pengalaman beliau selama ini selama menjadi seorang mahasiswa, karena beliau juga telah terjun di dunia politik dan juga di dunia bisnis. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan keluar dari live ini, silakan bergabung. Jadi kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab kepada narasumber kita. Oke, mohon izin Kak. Ya, yang pertama kita bahas mengenai dunia bisnis terlebih dahulu. Saya sangat penasaran kepada seorang mahasiswa yang terjun ke dunia bisnis, karena banyak dari kalangan mahasiswa yang tidak berani mengambil risiko daripada terjun dalam dunia bisnis, karena bukankah dunia bisnis itu dianggap sebagai dunia yang perlu untuk mengambil risiko di dalamnya, karena tidak main-main ketika kita terjun dalam dunia bisnis, kita harus berani mengambil risiko. Oke, jadi bisa saya tanya Kak terkait tentang pengalamannya terjun di dunia bisnis. Kira-kira apa alasannya terjun di dunia bisnis, kalau boleh tahu? Oke, baik. Kalau ditanya persoalan pengalaman di dunia bisnis, tentunya saya ingin bercerita bagaimana saya mencoba untuk terjun dunia itu. Saya masih ingat pada tahun 2017, waktu pertama kali saya masuk di salah satu perguruan tinggi yang tempat saya lulus kuliah kemarin, itu kebetulan kampus saya itu orientasinya memang bisnis. Kebetulan kampus memang punya orientasi untuk mencetak entrepreneurship mudah, dalam artian ketika mahasiswa selesai di mata studi S1, itu bukan cuma sekedar selesai, bukan cuma sekedar mendapatkan satu lembar ijazah, tetapi ada yang menjadi catatan khusus kenapa, atau apa yang menjadi catatan khusus kita harus selesai di wilayah itu. Nah, karena saya masih ingat kampus itu sederhananya seperti ini orientasinya. Mahasiswa itu tidak boleh lulus kalau belum punya usaha.
itu. Nah, artinya Nah, itu yang mendasari kenapa saya harus memilih kampus itu. Walaupun kemarin saya ada banyak pilihan lah untuk mencoba mendaftar di instansi pendidikan ataupun juga bahkan di kampus-kampus ternama di Kota Makassar ataupun di luar Kota Makassar. Nah, itu. Nah, yang menjadi pengalaman, saya masih ingat pada tahun 2018 waktu sekitar semester 3 semester 4 waktu itu saya bersama teman kuliah waktu itu mencoba membuat atau membangun sebuah usaha. Nah, waktu itu kan lagi tren-trennya usaha bakso goreng, bakso bakar waktu tahun 2018 itu. Nah, tentunya saya dan kebetulan kami bertiga waktu itu, saya dan dua teman saya ini tidak mau kehilangan momentum. Artinya apa yang lagi naik daunnya waktu itu kita coba bermain di wilayah itu. Makanya kita mencoba membangun bisnis itu bakso bakar, bakso goreng, tetapi naas itu tidak berjalan lama, Kak. Itu cuman hitungan beberapa bulan saja itu kita sudah gulung tikar, tim kita sudah bubar karena kita mungkin karena dalam artian masih ada hal-hal yang tidak bisa kita satukan kembali, dan yang kedua memang kita masih kurang pemahaman ataupun kita masih kurang teori untuk bagaimana membangun sebuah tim yang solid agar berpengaruh besar terhadap usaha yang kita punya waktu itu. Makanya di beberapa bulan berselang kita bersepakat bahwasanya kita selesai di sini. Nah, untuk tidak mengganggu akademisi juga ya. Nah, setelah itu saya mencoba membangun usaha. Itu saya sendiri, Kak. Saya masih ingat di 2019 kemarin itu tepat di bulan Ramadan, tepat di bulan Ramadan itu, di bulan puasa, saya buka usaha salad buah waktu itu. Karena oh iya. karena kita tahu kan kalau bulan puasa, bulan Ramadan kan salad buah adalah salah satu menu buka puasa yang sangat diminati oleh orang-orang, ya kan. Nah, saya mencoba bermain di situ dan saya sendiri di situ waktu itu. Saya yang memasarkan produk itu, bahkan saya langsung yang mengantarkan produk itu ke para customernya, tetapi bukan saya yang membuat itu kebetulan adalah ibu saya sendiri waktu itu, karena memang dia punya keahlian, saya bisa anggap dia jago masak lah. Makanya dengan untuk sembari mengisi waktu-waktu kosong di bulan Ramadan kan, artinya kita juga anak mahasiswa itu kita harus bisa cari cuan juga. Nah, makanya lewat situ, tetapi naasnya lagi itu hanya berjalan selama 1 bulan, Kak, selama bulan puasa. Karena saya pahami, saya rasakan memang waktu itu saya belum punya rasa konsisten yang besar untuk menjaga eksistensi dari bisnis yang saya punya kemarin. Karena setelah dari bisnis salad buah itu saya merasa kita ini manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tentunya kita harus butuh bantuan orang lain. Nah, waktu itu saya merasa saya capek juga waktu itu. Selama 1 bulan kita mencoba memasarkan produk ini, selama 1 bulan kita kiri kanan membawa pesanan customer, itu kan capeknya kan juga minta ampun, apalagi di waktu itu bulan puasa. Nah, setelah bulan puasa kemarin saya merasa cukup karena setidaknya saya sudah punya sedikit pengalaman di situ. Artinya pengalaman itu yang saya anggap punya kekurangan di situ, yang saya harus implementasikan ke usaha-usaha yang lainnya. Nah, kebetulan sekarang lagi bermain di usaha fashion baju. Nah, baju ini kita kerja saya tidak sendiri, karena kebetulan saya punya adik kandung saya ini juga bisa dibilang orang yang sangat punya banyak pengetahuan khususnya di dunia fashion ya. Makanya dibuatlah satu brand baju yang kita coba garap bersama, karena begini, saya dan dia ini kita masing-masing punya keahlian yang berbeda. Nah, kebetulan dia ini adalah sekarang masih mahasiswa yang sementara studi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah,
dia punya potensi di situ dalam hal memproduksi, dalam hal desain, dalam hal untuk menentukan desain-desain baju seperti apa. Tetapi yang kurang adalah bagaimana untuk mencoba memanage bisnis itu. Nah, saya kembalikan ke diri saya dengan alhamdulillah dengan beberapa pengalaman yang saya punya di usaha-usaha sebelumnya, saya bermain di situ, Kak. Saya cukup memanage usaha itu, dia yang bermain bagaimana untuk memproduksi, bahkan memasarkan, dan juga memilih struktur desain baju yang kita inginkan sehingga dicintai sama customer. Mungkin dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dengan sudah banyaknya edisi desain yang kita produksi setiap saat. Di sisi lain juga ada usaha keluarga yang sementara dan masih dijalankan saat ini. Karena kebetulan kalau bicara background keluarga memang kebanyakan pengusaha bukan politisi. keluarga saya keluarga saya itu kebanyakan dari latar belakang pengusaha bukan politisi. Nah, tentunya ada bisnis ataupun kita anggap hal yang kita harus lanjutkan dari mereka-mereka. Makanya itu yang saya sementara lanjutkan juga sekarang, yang bermain di wilayah-wilayah kebutuhan bahan pokok masyarakat khususnya, itu yang coba saya mainkan juga sekarang. Nah, selebihnya untuk menjemput momentum tahun depan, tentunya saya harus punya keberanian untuk masuk di wilayah itu. Karena untuk mengakhiri statement saya di bagian bisnis ini, tentunya saya selalu mengingat apa yang menjadi kalimat dari tokoh inspiratif saya di usaha di dalam dunia berbisnis. Kurang lebih dia bilang seperti ini, uh, setinggi-tingginya jabatan yang kita punya dalam sebuah instansi, kita tetap anak buahnya, tetapi sekecil-kecilnya usaha yang kita punya, kita tetap bosnya. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Keren, sangat menarik. Ternyata rentetan cerita selama terjun dalam dunia bisnis cukup mengalami jatuh bangun selama ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kakak ini masih ingin melanjutkan peluang untuk berbisnis? Apa yang membuat langkah itu tidak terhenti pada saat kakak mengalami kegagalan dalam berbisnis hari-hari kemarin? Oke, baik. Tentunya dalam membangun sebuah bisnis jelas pasti ada kegagalan ataupun ada kendala yang kita dapatkan dalam menjalani itu. Tetapi kegagalan ataupun masalah-masalah yang saya dapatkan itu saya jadikan motivasi untuk terus konsisten dalam membangun bisnis itu. Tentunya kembali yang saya bilang, tidak ada bisnis yang dijalankan oleh satu orang saja. Gitu. Karena kita perlu dukungan-dukungan, kita perlu kolaborasi dengan orang lain, bahkan pihak lain untuk membuat bisnis kita itu lebih jauh terlirik oleh orang-orang, Kak. Mungkin seperti itu. Oke, Kak. Kalau sejauh ini, selama terjun dalam dunia bisnis, kira-kira apa tantangan yang paling berat? Kalau boleh tahu. Kalau bicara tantangan paling berat, salah satunya adalah dalam ketika kita sudah punya bisnis, tentunya ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita setiap saat seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman yang ada, kita harus mencoba bermain juga di wilayah itu. Artinya kita harus punya ide-ide dan kita harus punya ide dan gagasan sehingga bisnis ataupun usaha yang kita punya ini bisa terupgrade setiap saat. Itu, Kak. Artinya ada hal-hal baru yang kita harus masukkan di situ agar kita tidak ketinggalan begitu. Ini seperti itu. Oke. Kira-kira ke depan mungkin apa bisnis yang ingin dijemput lagi? Atau peluang apa dalam berbisnis yang ingin lebih dikembangkan lagi ke depan? Oke, baik. Kalau bicara peluang ke depan, kalau saya bicara peluang, saya harus lihat dulu marketnya, Kak. Gitu. Nah, saya rasa kalau kita untuk membangun bisnis baru ataupun kita coba untuk bermain di bisnis di hal yang baru, saya rasa kita lihat marketnya dulu. Nah, sekarang saya berpikir seperti ini, usaha F&B adalah usaha yang tidak ada matinya, karena itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Ya kan? Berbeda kalau kita bicara usaha fashion itu menurut saya adalah keinginan, Kak.
keinginan kita untuk membeli baju ini, untuk menggunakan baju ini. Tapi kalau kita bicara F&B, dalam hal ini adalah bisnis makanan, itu adalah kebutuhan. Tergantung, tapi kembali lagi ke selera kita, ya kan? Pagi kita mau makan apa, siang mau makan apa, kita makan malam mau makan apa. Tapi kalau bicara market, ada salah satu bisnis atau usaha yang saya rasa tidak ada matinya kalau di F&B. Mungkin saya rasa itu adalah walaupun dianggap sederhana, tetapi ada keuntungan besar yang kita bisa dapat di situ. Saya bisa sebut itu adalah usaha sari laut. Saya rasa itu. Iya. Iya. Karena sari laut itu adalah usaha F&B yang saya rasa tidak ada matinya, Kak. Iya. Dimanapun kita, tergantung kita marketnya mau buat di mana. Kan saya rasa itu adalah kebutuhan yang setiap malam orang inginkan. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu ini tokoh inspirasinya kakak dalam dunia bisnis itu siapa kalau boleh tahu? Kalau ditanya tokoh inspirasi dalam dunia bisnis itu cuma ada satu, bapak saya sendiri. Karena kebetulan dia juga adalah seorang pengusaha, dia yang selalu membimbing, dia yang selalu menuntut, dia yang selalu memberikan bagaimana pandangan-pandangan dalam berbisnis. Mungkin itu. Ternyata latar belakang keluarga juga rata-rata pebisnis. Jadi supportnya juga dapat, jadi sisa action. Oke, ternyata ada cukup banyak pengalamannya dalam dunia bisnis. Jadi memang selaku generasi milenial saat ini, langkah yang paling tepat itu adalah terjun ke dunia bisnis, karena untuk generasi milenial itu kan punya ide di cemerlang. Hanya saja mereka terbatas pada wilayah dana. Itu yang saya rasa menarik. Iya, karena sederhananya begini. Memang saya juga waktu pertama kali nanti saya merasakan hal itu, Kak. Saya merasa ada satu mindset yang tertanam bahwasanya ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, yang paling utama adalah modal, ya kan? Apalagi kalau kita melihat anak-anak masa zaman sekarang masih terpaku dalam pemikiran seperti itu. Tapi saya rasa modal itu atau cuan itu, uang itu bukan modal yang paling pertama dalam membangun sebuah bisnis. Saya rasa kalau dari 10 modal yang kita punya itu adalah dia ada di posisi ke-9 ataupun ke-10. Iya, karena tergantung kita memposisikan diri kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau saya dulu memposisikan diriku sebagai orang mahasiswa, saya yang saya jadikan modal itu adalah relasi. Iya, relasi. Bagaimana relasi saya, networking saya ke orang-orang ataupun ke para pebisnis senior, ataupun bagaimana kita mencoba terjun untuk bernaung di lembaga-lembaga, komunitas ataupun organisasi yang memang orientasinya adalah tentang entrepreneur. Itu yang terpenting. Dari situ kita bisa dapat banyak hal, bahwasannya dari situ juga bisa merubah mindset kita bahwasannya untuk membangun sebuah bisnis itu uang itu bukan yang paling utama sebenarnya, itulah. Ya, dengan memperdayakan networking yang kita punya itu sih, Kak, seperti itu. Nah, sangat menarik ternyata. Jadi ternyata kalau bicara tentang modal itu bukanlah kendala utama menurut Kak Ansar. Jadi tekad yang utama ya. Ketika ada kemauan maka di situ akan ada jalan. Oke. Kalau kita lihat komen-komen dari netizen ini sudah sudah penasaran kapan bahas politiknya katanya. Jadi pembahasan persoalan bisnis mungkin saya rasa sudah cukup untuk teman-teman tentang jenjang karir beliau ini selama terjun dalam dunia bisnis. Bahwa ternyata relasi yang kita punya selama terjun dalam dunia mahasiswa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama ketika kita akan terjun ke dunia bisnis. Karena di situ mungkin perannya senior-senior tak bisa bantu adik-adiknya. Itu seperti itu. Ya, kalau boleh tahu mungkin pengalaman organisasinya selama di kampus, Kak. Mungkin
ceritakan juga. Oke, baik. Kalau bicara pengalaman organisasi ya, sebenarnya sebenarnya kalau bicara pengalaman, ketika saya masih ingat ketika saya maba itu, saya bisa anggap diri saya adalah seorang yang apatis. Serius. Karena saya masih ingat, saya ingat sekali waktu saya jadi maba, organisasi internal yang pertama kali saya masuk itu adalah himpunan saya. Kebetulan saya jurusan manajemen waktu itu, dan masuk di himpunan manajemen itu pun bisa dibilang karena terpaksa, Kak. Kita tahu, kita dalam maksudnya dalam artian seperti ini kita tahu kan bagaimana psikologi senior dulu ketika ingin merangkul junior-juniornya untuk masuk di organisasi. Saya rasa kita juga ini lebih paham juga lah persoalan itu. Nah, saya terjebak di wilayah itu. Saya, pada saat ikut pengkaderannya, saya merasa ini apa, kita ini kayak ada di wilayah yang sebenarnya tidak diinginkan begitu. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, saya menikmati hal itu, Kak. Saya merasa nyaman ketika kita keluar dari ruang kelas itu berkumpul dengan teman-teman organisasi di sekret itu. Saya dapat nyamannya di situ kemarin. Nah, dan saya juga merasa mungkin ini adalah salah satu takdir atau jalan yang diberikan kepada saya ketika saya masuk di dunia kampus kemarin, karena ada hasil yang saya dapat ketika 2 tahun kemudian. Ketika 2 tahun kemudian waktu itu giliran angkatan saya untuk berkontestasi di pemilihan ketua himpunan manajemen waktu itu ya, dan dari 2 tahun pasca di kader itu saya dapat di situ. Dari situ saya harus punya keberanian, saya harus punya tekad, saya harus berkontestasi di situ. Nah, dari niat itu saya memberanikan diri untuk mencoba berkontestasi waktu itu, dan alhamdulillah 2019 kemarin saya terpilih sebagai ketua himpunan waktu itu, Kak, di kampus. Nah, saya merasa mungkin dari awal keterpaksaan yang saya dapat inilah hasilnya. 2 tahun kemudian inilah hasilnya. Nah, setelah itu tentunya saya tidak hanya bermain di skala internal. Kalau bicara UKM, ada beberapa UKM pecinta pasar modal, UKM bisnis yang ada di kampus saya, kewirausahaan. Nah, kalau bicara eksternal, saya cukup banyak bermain di organisasi eksternal waktu itu, dan ketika bicara mengenai pengalaman juga, setelah saya demisioner selama 1 periode kurang lebih 1 tahun di ketua himpunan itu, saya juga kebetulan di kampus itu ada satu organisasi eksternal yang memang orientasinya tentang bisnis juga. Nah, itu HIPMI, saya sebut aja itu HIPMI. Nah, kebetulan HIPMI juga kemarin saya diamanahkan di situ, Kak, untuk menakodai HIPMI di kampus saya waktu itu. Nah, tentunya itulah sedikit pengalaman yang saya dapatkan. Dan kalau bicara pengalaman yang lain juga, tentunya kan kalau skala himpunan pasti ada skala-skala di atasnya. Misal kayak himpunan jurusan A se-Indonesia, se-provinsi, bahkan se-kabupaten, dan alhamdulillah saya bermain di situ. 2021 kemarin saya berkontestasi di Samarinda pada saat pemilihan ketua umum manajemen se-Indonesia waktu itu. Kebetulan Samarinda menjadi tuan rumah waktu itu, tetapi mungkin di situ belum rezeki saya, makanya belum rezeki saya, tetapi sekarang saya sedang diberikan amanah untuk sebagai bendahara umumnya. Jadi diberikan amanah sebagai bendahara umum mahasiswa manajemen se-Indonesia. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin itu.